rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan ini. Bung Karno merupakan seorang insinyur yang meraih gelarnya dari Sekolah Teknik Tinggi di Bandung. Saat ia memulai pendidikannya di sekolah tersebut, hanya terdapat 11 murid dari kalangan pribumi. Pada masa itu, pintu masuk ke sekolah tinggi masih tertutup bagi rakyat jelata. Keahlian Bung Karno adalah khusus dalam bidang konstruksi jalan dan perairan. Ia menulis tesis tentang pembangunan pelabuhan dan jalan air. Dengan kemampuannya dalam teori perencanaan kota, Bung Karno mendapat banyak tawaran pekerjaan. Tawaran pertama datang dari alma maternya, yaitu posisi asisten dosen. Namun, Bung Karno menolak tawaran tersebut. Ia juga mendapat tawaran bekerja di pemerintahan kota, tetapi ia menolaknya. Suatu hari, seorang dosen yang sangat dihormatinya, Profesor Ir. Wolf Schumacher, meminta Bung Karno untuk terlibat dalam pembangunan perumahan bupati di Bandung. Pada awalnya, Bung Karno menolak tawaran tersebut dengan sopan. Ia menjelaskan alasan penolakannya kepada profesor tersebut. Saya tidak yakin di kemudian hari akan menjadi pembangun rumah. Tujuan saya ialah untuk menjadi pembangun dari suatu bangsa, kata Soekarno menjelaskan idealismenya kepada profesor yang dihormatinya itu. Soekarno juga menjelaskan prinsip gerakan yang dianutnya, yaitu non-kooperasi. Menurutnya, bekerja sama dengan pemerintah dengan cara meminta-minta sudah ketinggalan zaman dan hanya menghasilkan janji-janji kosong. Oleh karena itu, menurut Soekarno, sudah waktunya untuk mempercayai diri sendiri. Meskipun demikian, sang profesor terus merayu. Dia berharap agar hati mantan muridnya segera luluh. Namun, hati Bung Karno justru semakin keras. Bung Karno tetap menolak bekerja sama agar tetap merdeka dalam berpikir dan bertindak. Kalau saya bekerja sama dengan pemerintah, secara diam-diam saya membantu politik penindasan dari rejim mereka yang otokratis dan monopolistis itu. Pemuda sekarang harus merombak kebiasaan menjadi pegawai kolonial setelah memperoleh gelarnya. Kalau tidak begitu, kami tidak akan merdeka selama-lamanya, ujar Bung Karno. Tetapi sang profesor tidak berhenti membujuk. Jangan terima pekerjaan jangka lama, katanya, tetapi buatlah satu rumah ini saja untuk bupati. Bung Karno tidak dapat menolak lagi. Oleh karena itu, ia menerima tawaran tersebut, membangun rumah untuk bupati. Ia berhasil menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik dan sukses. Karena prestasinya, ia kemudian dibanjiri tawaran pekerjaan serupa. Departemen Pekerjaan Umum bahkan menawarkan pekerjaan tetap kepadanya. Namun, meskipun ia sangat membutuhkan uang untuk menopang hidupnya dan sang istri, Inggit Ginarsih, Bung Karno tetap menolak. Ia masih bertahan dengan prinsip perjuangannya, non-kooperasi. Pada suatu hari, Bung Karno dan istrinya sangat membutuhkan uang dan pekerjaan. Mereka benar-benar kekurangan. Setiap tamu yang datang hanya disajikan secangkir teh encer tanpa gula. Kehidupan keluarga baru mereka sangat sulit dan penuh kesulitan. Ketika Yayasan Kesatrian, sebuah sekolah yang dipimpin oleh Dr. Setiabudi, membuka lowongan, Bung Karno mengajukan lamaran. Ia kemudian diterima sebagai pengajar di sekolah nasionalis tersebut. Bung Karno, yang tidak berpengalaman dalam kegiatan mengajar, berupaya menggunakan cara yang berbeda dalam mengajar. Ketika mengajarkan sejarah, ia tidak mengajarkan muridnya untuk menghafal nama, tanggal, dan lokasi. Sebaliknya, Bung Karno menceritakan kejadian sejarah tersebut melalui sandiwara. Kalau aku bercerita tentang Sun Yat-sen, aku betul-betul berteriak dan memukul meja. Begitu ia mengatakan kepada Cindy Adams, penulis autobiografi Bung Karno. Suatu hari, ketika ia mengajar muridnya tentang imperialisme, ia membahas masalah tersebut secara rinci dan mengecamnya. Sayangnya, penilik sekolah Belanda memerhatikan Bung Karno ketika sedang menjelaskan imperialisme kepada muridnya. Sejak saat itu, karir Bung Karno sebagai guru langsung berakhir. Pada tahun 1926, Bung Karno mendirikan biro teknik pertamanya bersama dengan teman sekelasnya, Insinyur Anwari. Namun,
Biro arsitek ini tidak berjalan dengan baik dan tidak pernah berfungsi secara efektif. Bung Karno telah merasa terpanggil untuk terlibat dalam perjuangan politik melawan kolonialisme. Aku tidak menjadi guru, aku menjadi juru khotbah. Mimbarku adalah pinggiran jalanan. Kumpulanku, massa rakyat menggerumut yang sangat merindukan pertolongan, kata Bung Karno. Pada tahun yang sama, Bung Karno sudah memusatkan perhatiannya pada studi teori yang serius, seperti nasionalisme, Marxisme, dan Islamisme. Ia juga mendirikan sebuah kelompok studi di Bandung, yang terdiri dari intelektual muda yang baru pulang dari Belanda. Bung Karno benar-benar terlibat dalam pergerakan politik, hingga ia lupa akan kantornya dan bahkan istrinya sendiri, Inggit Ginarsi. Di malam terang bulan yang penuh gairah, aku bahkan lebih memikirkan Isme daripada memikirkan Inggit. Pada waktu muda-mudi yang lain menemukan kasihnya satu sama lain, aku mendekam dengan Das Kapital. Aku menyelam lebih dalam dan lebih dalam lagi, kenang Bung Karno. Demikianlah, Bung Karno tidak pernah memiliki pekerjaan tetap lagi. Pada tahun 1932, setelah bebas dari penjara Sukamiskin, Bung Karno mendirikan kembali sebuah biro arsitek baru. Kali ini ia bekerja sama dengan rekan lainnya, yaitu Insinyur Roseno. Sayangnya, biro arsitek tersebut tidak berkembang, karena orang-orang lebih tertarik pada arsitek Tionghoa dan Belanda. Sebagai pemimpin Partindo, Bung Karno hanya mendapat tunjangan sebesar Rp70 per bulan. Penghasilan tersebut tidak mencukupi kebutuhannya pada saat itu. Terlebih lagi, ia tinggal bersama dengan teman seperjuangannya, Mas Kun. Mas Kun sendiri sudah menikah. Kedua pasangan tersebut tinggal dalam satu rumah. Tempat tidur mereka hanya dipisahkan oleh dinding bilik. Dan, keduanya tidur tanpa menggunakan kasur. Itulah pilihan perjuangan Bung Karno yang memilih kesulitan. Ia sama sekali tidak memikirkan hal-hal duniawi. Bung Karno mengatakan, hanya orang-orang yang tidak pernah menghirup nasionalisme yang dapat melibatkan dirinya dalam soal-soal duniawi. Bung Karno menyatakan bahwa kemerdekaan adalah makanan hidupnya. Sebagai seorang insinyur, ia rela menderita demi kemerdekaan negerinya. Pertanyaannya sekarang, masih adakah kaum nasionalis yang berpikiran seperti Bung Karno ini? Mari kita tanya pada Inul yang sedang bergoyang. Terima kasih.